Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji dan syukur terdapat pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di dalam ruangan ini untuk mengikuti acara komunitas belajar talenta IBUKA. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMK Satu Pangkalan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Satu Pangkalan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu BPK dan tenaga kependidikan SMK Satu Pangkalan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Apa perpanjang kata mukadimah? Jadi hari ini kita akan melaksanakan penyampaian materi dari komunitas belajar kita dengan judul budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan SPD. Kepada Bapak Irfan kita persilakan. Terima kasih pada Pak Randa. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jasa beliau kita bisa merasakan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMK N1 Pangkalan. Saya boleh di depan ya Bu ya. Oke. Hari ini kita akan mencoba untuk mensosialisasikan budaya positif. Jujur ini adalah salah satu materi di dalam pendidikan guru penggerak yang sekarang sedang kami jalani. Kenapa kami? Karena di sekolah kita ada 2 orang guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu saya sendiri dan Pak Ardi. Dan di modul ini kami belajar tentang budaya positif. Dan selama pembelajarannya Bapak Ibu, waktu itu ada nama salah satu itemnya eksplorasi konsep. Di situ digambarkan bagaimana budaya positif itu mulai dari hal terkecil sampai nanti 5 kontrol sebagai guru. Setiap pertanyaan-pertanyaan tematik yang dihadirkan pada setiap sesinya itu hampir membuat saya menangis. Ini bukan karena lebay ya Bapak Ibu ya. Ada satu sesi saya harus jujur pada diri sendiri, jujur dalam mengisinya, bahwa apa praktek yang selama ini saya kerjakan itu salah. Ya. Saya dulunya itu bangga gitu. Kalau misalnya ketika saya lewat di koridor itu anak langsung bubar, anak langsung masuk. Saya sangat sukses menjadi penghukum. Ya, nanti kita pelajari apa posisi-posisi kita sebagai guru. Saya sangat sukses jadi penghukum Bapak Ibu. Nah, terus berjalan hingga akhir, sehingga kayaknya ini perlu saya sosialisasikan supaya kita bisa menghadirkan sekolah yang membahagiakan siswa, sekolah yang bisa membahagiakan murid. Itu visinya, ya. Oke.
Nanti kita akan coba bagi 5 kelompok mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Karena di sini nanti kita belajar bagaimana terakhirnya itu cluenya adalah kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas dengan kalimat positif. Jadi besok ini kan biasanya kita sering ya Bapak Ibu ya, awal semester ini materinya sangat tepat kalau hari ini. Awal semester biasanya kita bikin apa dengan anak? Kalau saya dulu bikin kayak gini ya Bapak Ibu. Hadir 80% nilai KKM. Ikut UH, ikut ini, ikut itu. Nilai nanti dikasih bonus dan segala macamnya. Terus tidak boleh tidur dalam kelas. Pokoknya tidak boleh keluar dalam kelas. Nah, biasanya itu hadir bahasa kitanya, hadir kemauan kita, bukan kemauan siswa atau murid. Nah, nanti kita coba untuk membuat bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Ya, kalimat aja selama ini saya salah gitu. Kalimat yang saya hadirkan itu adalah kalimat negatif. Sama seperti ini Bapak Ibu. Apa doa kita siang ini? Kira-kira kalau lihat cuaca seperti ini, apa doa kita? Ayo. Apa doa kita ketika lihat cuaca berawan seperti ini? Mudah-mudahan tidak turun hujan. Fokus kita kepada hari cerahnya atau hujannya? Hujannya. Doanya kita perbaiki. Doa kita apa? Supaya hari cerah. Sehingga mindset kita, alam bawah sadar kita itu mengubah segalanya. Mengubahnya menjadi apa? Hal yang positif. Kalau yang tadi apa? Semoga tidak hujan. Berarti yang kita fokusnya apa? Hujannya. Semoga hari cerah. Kita fokusnya kemana? Hari cerah. Sama seperti ini. Kita bikin Bapak Ibu. Semoga tidak terlambat. Kita fokus sama apa? Terlambat. Apa kalimat pengubahnya? Datang tepat waktu. Sehingga mindset kita, alam bawah sadar kita itu mencoba untuk meyakininya. Keyakinan dari dalam diri itu yang membuat kita itu patuh gitu terhadap keyakinan diri kita. Oke, ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu coba jawab ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bisa? Ya. Saya pun juga setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa nggak meningkatkan disiplin anak Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Saya setuju juga. Ya. Tapi dulu. Oke, Bapak Ibu ya, kita lihat slide selanjutnya. Topik hari ini adalah disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu. Sekarang saya minta Bapak Ibu, ini sekaligus ice breaking ya. Saya coba minta Bapak Ibu untuk berpasang-pasangan, berdua pokoknya. Oke? Berdua, ayo berdua. Pas. Pak I bisa sama Pak Rio. Ya? Bisa udah? Berpasang-pasangan. 1 udah, 2, oke. Nah, kita baca sama-sama Ibu ya. Udah berpasang-pasangan Bapak Ibu? Udah. Nah, ada A dan B ya. Terus coba
sobek sebuah kertas lalu genggam, buat sesuatu yang Anda impikan. Ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga dari diri Anda. Ya, lalu lipat lalu genggam. Ayo. Kita punya sticky note. Ya, buatlah. Ini kedua-duanya ya, berarti satu seorang harus bikin. Ya, satu seorang harus bikin. Oke? Satu seorang harus bikin, Bapak Ibu. Lipat lalu genggam. Ini yang paling berharga atau yang paling diimpikan? Yang paling berharga atau yang paling diimpikan? Tulis aja rumah, mau motor Lamborghini, istri yang kedua gitu. Apa gitu? Mana sticky note tadi? Ambil lalu letakkan ke sebelah. Ya. Setelah ditulis, satu aja dulu. Setelah ditulis dilipat lalu digenggam. Ya. Berupa benda boleh, berupa impian boleh, pergi ke Madrid gitu ya, boleh, pergi ke Mekah boleh, terserah gitu. Bikin sesuatu hal, kata gitu ya, yang menjadi impian gitu. Impian boleh, berharga boleh. Iya, boleh. Pokoknya nggak boleh diulang dua-dua. Oke, udah. Bapak Ibu tulis sesuatu yang berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan lalu genggam dengan erat. Lipat dulu supaya masuk dalam genggamannya. Lipat dulu. Genggam. Oke. Lalu yang pertama dalam 1 menit teman pasangannya tadi harus coba untuk membukanya. Ya. Membukanya segala cara, boleh intimidasi, boleh dirayu, boleh diiming-imingi uang dan segala macam. Silakan. Enggak. Yang penting enggak kompromi. Yang si A harus mempertahankan. Harus mempertahankan sekolah kalau si B ini enggak boleh. Kalau apa? Berarti kalah. Ayo. Genggam lalu coba untuk dirayu. Ayo coba untuk dirayu. Siapa yang berhasil nanti angkat tangannya untuk merayu temannya. Ya, kita mulai ya. 30 detik harus bisa untuk merayu. 1, 2, 3. Ayo. Iya, si A mempertahankan, si B harus merayu. Enggak perlu menembak, yang penting kertas yang itu tuh ada di tangan ibu nanti. Oke? Bisa? Bisa? Dapat nggak bukanya? Dapat nggak bukanya? Nggak mau dia? Udah diancam? Udah nggak mau juga? Nggak mau dong? Oke. Nggak mau juga? Oke. Siapa yang berhasil membukanya dalam 30 detik? Hah? Nggak ada. Intinya ini Bapak Ibu, ya, ini pertanyaan masuk dalam posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain? Apakah bisa kita mengontrol anak murid kita? Oke, balik lagi ke pertanyaan pertama. Apakah kita bisa mengontrol
mengontrol orang lain? Tidak. Murid kita manusia nggak? Apakah kita bisa mengontrol murid kita? Sebagian bisa, sebagian enggak. Tadi yang bertindak sebagai A, kenapa kuat untuk mengentamnya? Berharga untuk dia, ya, mempertahankannya ya. Kontrolnya di ibu atau di orang tadi? Di orang tadi. Tentu tidak di ibu kan? Ketika sewaktu dia berhasil melepaskannya, apakah kontrolnya di ibu atau di dia yang melepaskannya? Setelah dia izinkan berarti dia lepas kan? Nah, berarti apakah kita bisa mengontrol orang lain? Bisa. Ayo. Bisa katanya kalau dikasih uang 1 M. Berarti dengan iming-iming. Dengan suap berarti. Izinnya tetap di siapa? Jangan Di basuh. Izinnya tetap di basuh. Kerelaannya tetap di basuh. Nah, apakah kita bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Ada jawaban lain? Jawabannya Bapak Ibu tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri. Kita lihat 5 ilusi kita yang selama ini kita anggap kita bisa mengontrolnya. Bapak Ibu, halo? Ya, ilusi kita nih ya. Kita menganggap kita punya power. Ilusi pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Mungkin iya ketika kita dia berada dengan ketakutan sama kita gitu. Dia bisa, ilusi kita bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu cuma ilusi, Bapak Ibu. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu cuma ilusi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu cuma ilusi. Ilusi yang dimaksud adalah itu cuma dalam pikiran kita aja bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain, apalagi murid kita. Padahal pusat kontrolnya tetap pada dirinya sendiri, bukan sama kitanya. Oke, Bapak Ibu. Terus siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba untuk mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita cuma bisa mempengaruhinya. Posisi kontrolnya itu tetap sama dianya, mau diikuti atau tidak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dari kontrol itu menyatakan bahwa ini perubahan paradigma stimulus respon ke kontrol ya Bapak Ibu ya. Semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku buruk. Dia tetap memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Teori kontrol menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, saya bisa saja mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Teori kontrol menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus Bapak Ibu, nah, apa makna disiplin tersebut? Disiplin tersebut berasal dari kata Latin yaitu disiplina, atau artinya adalah belajar. Jadi kalau anak awak nak disiplin itu proses pembelajaran. Dan pembelajaran ini adalah seumur hidup. Sedangkan kita saja sebagai guru masih belajar untuk disiplin sampai saat sekarang. Ya Bapak Ibu ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Terus disiplin diri membuat orang lain menggali potensi menuju sebuah tujuan. Oke, Bapak Ibu ya. Ini bisa saya share nanti slide-nya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah,
setiap perilaku dan perbuatan memiliki suatu tujuan. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan dibangun. Jadi kita mencoba setelah ini adalah membangun motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi dari luar, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai siswa, dicapai oleh anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila apa aja, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinikan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini selalu yang kita gaungkan dalam proyek P5 ya. Terus kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan terakhirnya restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, dia ada motivasi eksternal, ada motivasi internal namanya, Bapak Ibu. Motivasi eksternal seperti apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, contohnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kita dihukum. Misalnya tidak mengerjakan PR, berarti kita akan dihukum. Berarti kita mengerjakannya untuk menghindari apa? Menghindari hukuman. Nah, itu motivasinya dari dalam atau dari luar? Dari luar. Apa? Kita menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini teori penghargaan namanya. Teori penghargaan yaitu masih eksternal. Apa yang saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini. Nah, ini masih motivasi dari eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang baru motivasi internal, atau kita punya tujuan yang positif. Oke Bapak Ibu ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru masuk kepada motivasi internal. Ini yang kita coba bangun untuk anak didik kita, Bapak Ibu ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, yang terpenting itu adalah apa? Akan tetapi juga cakap dalam memerintahkan diri sendiri. Soalnya yang paling susah itu apa? Memerintahkan diri sendiri. Memerintahkan motivasi dari dirinya untuk diri sendiri, bukan untuk memotivasi orang lain. Kita kan paling enak itu Bapak Ibu, menasihati orang lain itu kita dengan sangat bijak ya. Apakah itu bisa nasihatnya kita pakai untuk diri sendiri? Belum tentu. Belum tentu ya. Nah, terus, kita masuk dihukum oleh penghargaan. Di sini saya nangis Bapak Ibu, baca materinya. Kenapa seperti itu? Ini sering terjadi Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Contohnya seperti ini. Kita punya 2 anak, ya. Kita punya 2 anak nih. Satu anak pertama kita itu juara terus, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Anak kedua kita biasa saja, masuk 10 besar aja dia, alhamdulillah gitu. Nah, sering nggak terjadi Bapak Ibu, ketika anak pertama jatuh ke ranking 4, marah kita minta ampun sama dia. Loh Bapak Ibu, pernah nggak ketika si anak pertama jatuh ke ranking 4, walaupun nilainya naik,
tapi kita marah sama dia. Ini terjadi sama diri saya sendiri. Nilai saya naik, tapi ranking saya turun. Mama saya marahnya minta ampun sama saya. Seolah apa? Seolah apa yang saya dapatkan itu tidak berharga. Sedangkan adik saya yang naiknya alhamdulillah, ketika naik sedikit saja nilainya, dia ditepuki di rumahnya. Itu yang dimaksud dengan dihukum dengan penghargaan. Saya dihukum. Rasa syukur itu hilang gara-gara saya dihukum dengan penghargaan tersebut. Itu terjadi sama diri saya sendiri. Ketika saya berefleksi dari setiap slide-nya itu, iya, saya pernah dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Sama seperti ini. Ketika Pak Leo misalnya menghargai menghargai guru A, wah guru terbaik, bagus ini, bagus. Ketika penghargaan itu hilang, motivasi kita hilang nggak? Motivasi kita hilang nggak, Bapak Ibu? Hilang langsung, hancur hati kita tuh. Langsung memberadul pekerjaan kita langsung. Karena apa? Kita gantungkan motivasi itu kepada orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Nah, jadi sehingga apa kesimpulannya? Penghargaan itu cuma berpengaruh jangka pendek, nggak ada penghargaan yang berpengaruh jangka panjang. Kecuali kalau penghargaan itu kita lakukan terus-menerus, tentu juga tidak bisa, Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, hancur semuanya. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Karena penghargaan itu, maka apa? Pekerjaan kita akan cepat-cepat gitu. Maka hal yang kita dapatkan itu, berikan itu tidak tepat. Penghargaan tidak efektif. Iya. Makanya di kurikulum Merdeka, mulai di kurikulum 13 kemarin ya, ranking sudah dihilangkan. Itulah sebabnya, karena seluruh siswa adalah istimewa. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ya, itu tadi yang saya rasakan. Penghargaan itu yang merusak hubungan. Gitu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang selanjutnya ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena saya belajarnya apa? Saya cuma belajar hanya untuk supaya ranking saya tidak turun, nilai saya tidak bagus, nilai saya tetap bagus. Terus apa? Apakah saya kreatif? Tidak. Saya cuma berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya, tapi tidak dengan kreativitas yang maksimal. Oke. Terus apakah boleh kita memberikan penghargaan? Boleh, tapi dalam bentuk apresiasi. Bagi perlakuan secara khusus, pengakuan ya, bukan penghargaan. Terus bagi pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada seluruh murid, jadi bergantian. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa presentasi ini namanya edifikasi. Ya, kita menghargai, bagus gitu ya. Udah sesaat aja udah. Nah, terus beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi yang kita lebih fokuskan itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Nah, contoh perlakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya contohnya seperti ini. Kata-kata pembukaannya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini bahasanya ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini bentuk kita penghargaan kita sesaat. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini bahasa-bahasa apresiasi kebajikan, Bapak Ibu. Oke, nah saya udah capek ngomong. Saya pengen coba untuk bagi ini jadi 5 kelompok, Bapak Ibu.
Kita coba bagi 5 kelompok ya. Gimana cara baginya bagusnya? Atau 3 kelompok aja? 3 aja ya. Nah, ini coba Bapak Ibu, kita masuk ke hukuman konsekuensi. Kira-kira di tabel sebelah ini nanti buat apakah ini hukuman atau konsekuensi. Coba diskusikan ya Bapak Ibu ya. Ini 1, ini 2. Oke, apakah mencatat 100 kata di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi itu apakah hukuman atau konsekuensi? Cukup menuliskan hukuman atau konsekuensi. Ayo Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Enggak, nanti dibacakan satu-satu. Oke. Siapa siap tadi? Udah siap semuanya? Kita coba bacakan. Siapa yang bacakan? Coba Bu Wela dulu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, gitu aja. Kalau ada yang beda nanti angkat tangan lalu tanggapi ya Pak Ibu ya. Ya, yang pertama konsekuensi, yang kedua misalnya gitu. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, seperti itu. Silakan Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok kami akan mencoba untuk menjawab. Baiklah, pernyataan yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam konsekuensi, dan yang terakhir hukuman. Oke, aplaus yang meriah dulu untuk kelompok Bu Vivi, Bu Zur dan Bu Wela. Ada yang berbeda Bapak Ibu? Ada. Oke, di Bu Zona apa bedanya? Satu katanya tadi konsekuensi.
Ayo. Apa yang berbeda Bu Zona? Baik, di sini kami yang nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi jawabannya hukuman. Hukuman yang nomor yang nomor 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, 7 hukuman. Oke, tepuk tangan untuk Bu Zona. Ada yang berbeda lagi enggak? Ada. Pak David Harigaus? Ada. Baiklah, kami dari kelompok 3 Iya, membuat ini semua merupakan suatu konsekuensi kalau ini sudah menjadi dibicarakan dalam aturan sebelumnya. Aturan sebelumnya. Nah, karena kalau sudah dibicarakan sebelumnya, ini akan menjadi konsekuensinya. Konsekuensinya. Nah, Oke. tinggal menjalankan saja lagi. Berarti kata Pak David seluruhnya bisa jadi konsekuensi jika telah dituangkan dalam peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kalau belum Pak David? Hukuman. Hukuman. Oke, tepuk tangan untuk Pak David. Pak Su. Sama ya? Oh sama. Oke, Pak Ardi. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami bacakan yang nomor 1 itu hukuman, yang nomor 2 itu hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 hukuman, dan terakhir konsekuensi. Konsekuensi. Tepuk tangan untuk Pak Ardi. Kita belum tahu yang mana apa. Tambahan sedikit. Oke. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi menurut kelompok kami, kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Nah, itu di soal paling terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu disebut dengan konsekuensi. Kenapa disebut dengan konsekuensi? Karena berhubungan, karena pelajarannya olahraga, kecuali mata pelajarannya matematika. Nah, kalau seandainya yang soal terakhir itu dia disuruh saja siswa itu masuk, nah disuruh masuk langsung mengikuti olahraga, kan siswanya tidak pemanasan dulu, bisa jadi berdampak buruk bagi siswanya, maka itu disebut dengan konsekuensi. Tepuk tangan untuk Pak Ardi. Ya, penjelasan yang sangat apik dan analisa yang sangat bagus Bapak Ibu. Oke, yang dari kelompok Bu Mela, silakan. Baiklah, dari kelompok kami yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiganya konsekuensi, yang keempat hukuman, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang ketujuh konsekuensi. Oke, tepuk tangan. Hampir sama dengan Pak Adi tadi ya. Yang ketujuh itu konsekuensi. Kita lihat kunci jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, 6 hukuman, dan terakhir konsekuensi. Nah, ini terus kenapa itu ada konsekuensi dan ada hukum? Itulah kenapa di awal tadi saya bilang bahwa saya seorang penghukum yang sukses. Apa hubungannya pelajaran matematika dengan jumping jack ketika tidak mengerjakan tugas di lapangan? Apa hubungannya? Nggak ada. Itu makanya saya kepada fasilitator saya juga bilang bahwa saya penghukum yang sukses Pak, dan saya mau bertaubat. Ya, mungkin Pak Febri dan Pak Yazil juga merasakannya gitu.
pernah merasakan saya suruh jumping jack. Ya itu tadi, saya sebagai penghukum. Apa hubungannya gitu? Betul kata Pak Ardi tadi. Apa hubungannya? Pelajaran matematika atau pelajaran desain grafis itu dengan jumping jack. Kalau Pak David yang ngasih hukuman seperti itu wajar. Karena Pak David adalah guru pejok gitu. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, sakit jadi penghukum itu. Hukuman itu harus sakit gitu. Ya, konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Terus membuat anak sakit ataupun hati. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplinan. Hukuman, paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Terus, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nanti materi ini saya share Bapak Ibu ya di grup. Karena saya kasih jatah cuma 1 jam. Oke? Dan yang tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang ketiga saya kenalkan yang bernama restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk tujuan mulia dan bagaimana mereka untuk memperlakukan orang lain. Ya, misalnya dia terlambat, kita tanya dulu alasannya. Alasannya apa nak? Balik bangun tadi Pak. Terus apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Karena terlambat juga. Terus solusinya untuk bisa apa gitu? Supaya ini tidak terlambat lagi. Terus apa solusi menurut Anda? Solusi menurut anak kamu nak atas untuk memperbaiki kesalahan ini. Minta solusi sama dia. Besok pagi ada ini saya rekam Bapak Ibu ya, dan ini kejadian nyata. Saya merestitusi 3 orang anak dan itu saya rekam untuk tugas sebenarnya, tapi itu betul-betul ada dari dirinya. Dia terlambat karena dia harus menjaga warung kakaknya sampai jam 1 malam. Dia telat bangun lalu pergi ke sekolah. Terus apa solusi kamu nak? Saya tanya solusinya. Ternyata mereka langsung menganalisanya dan mencari solusinya. Solusinya Pak, saya akan coba bangun lebih awal. Ya, bangun lebih awal itu solusi ya. Terus yang deal out of the box yang tidak saya kira-kira, saya akan anger baju saya di dekat saya tidur Pak. Jadi ketika saya bangun terlambat, saya langsung lari ke kamar mandi, langsung mandi, langsung saya pakai baju saya, dan buku yang kan di bawah hari ini akan saya siapkan malam harinya. Solusi kan? Dan akhirnya anak ini saya perhatikan 3 hari belakangan ini tidak terlambat lagi. Dan andaikan dia terlambat, saya akan mudah untuk bertanya apa keyakinan yang kamu langgar dan apa konsekuensinya lagi. Tinggal kita ingatkan lagi tentang keyakinan yang udah kita buat kemarin itu. Oke, ini identitas hukuman, identitas gagal. Hukuman itu kita memberikan identitas yang gagal kepada anak Bapak Ibu. Konsekuensi itu identitasnya itu netral, bahwa dia melakukan kesalahan, terus ya ini konsekuensinya gitu. Tapi restitusi kita memperbaiki karakter siswa Bapak Ibu. Nah, restitusi itu kita memperbaiki karakternya untuk supaya dia lebih baik. Ini saya share nanti Bapak Ibu ya, terlalu panjang untuk diceritakan. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, dia harus belajar dari kesalahan. Ingat Bapak Ibu ya, kata disiplin artinya adalah belajar. Terus memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
kita tawarkan dia sebuah solusi atau dia menawarkan juga solusinya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi tidak fokus pada apa kesalahan siswa, tapi fokus pada solusi apa yang bisa Ananda tawarkan kepada Bapak untuk memperbaiki masalah yang Ananda hadapi. Itu restitusi. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini restitusi tentu kita awali dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang nanti kita coba untuk praktekkan membuatnya Bapak Ibu. Nah, jadi budaya positif itu ada yang pertama peraturan kelas, terus ada keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu terbentuk, akan membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif akan membentuk budaya positif. Oke? Nah, membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dia. Ya. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah untuk diingat. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga sekolah hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita musyawarah dengan siswa tentang bagaimana peraturan itu kita sama-sama bisa patuhi. Yang kelima, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lakukan itu, lalu kita coba tinjau ulang apakah keyakinan kelas itu masih layak untuk kita ikuti atau tidak. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Kelas, saya pengen memperbesarnya. Nah, yang pertama itu tidak bisa diperbesar ya, soalnya terlalu kecil. Yang pertama saya bacakan aja, siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Yang kedua, ini bentuknya ya. Yang kedua, pikir keras dilakukan lebih awal. Yang ketiga, wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan pakaian seragam di sekolah. Yang keempat, berperilaku sopan, santun dan saling menghargai satu sama lain. Yang kelima, dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Nah, ini kelima masih kurang apa? Handphone tolong dimatikan. Ya, hadir seutuhnya. Nah, ini ada 3 contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, kita coba praktek dalam waktu 10 menit untuk membuat keyakinan kelas, ya. Ya, kita coba 10 menit untuk membuat keyakinan kelas. Pak Roni, tolong Pak Roni, ada karton di belakang. Oke. Nah, di karton ini saya coba bagi 5 Bapak Ibu ya. Saya bagi kelompoknya yang tadi aja ya. Ini untuk kelompok madam, Nina sama Mila.
bisa kita bikin dengan warna-warni pakai sticky note. Ya. Ada sticky note tadi warna-warni. Mana tadi ya? Iya, bagi-bagi aja Bu D. Ya, kita praktek selama 10 menit bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas. Bikin judul di atasnya keyakinan kelas. Apa? Contohnya tadi udah ada ya, hadir tepat waktu, hadir seutuhnya, HP di silent, ya. Bikin bagus-bagus. Kalau bikin pohon mungkin bikin, kalau di TKN bikin apa gitu ya, bikin kayak surat gitu ya, terserah. Kalau terlalu besar saya bagi dua juga boleh, ya. Ya Bapak Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti kita foto aja ya, kita coba tempel, nanti kita lihat. Inilah bentuk contoh keyakinan kelas. Dan Bapak Ibu bisa praktek nanti di kelas. Di kelas Bapak Ibu sendiri gitu. Apalagi Bapak Ibu nanti menjadi walas. Ya. Keyakinan. Waktunya 5 menit lagi. Tadi saya sudah diingatkan oleh timekeeper, waktu 5 menit lagi. Bikin judul di atasnya keyakinan kelas. Apa? Contohnya tadi udah ada ya, hadir tepat waktu, hadir seutuhnya, HP di silent, ya. Bikin bagus-bagus. Kalau bikin pohon mungkin bikin juga boleh, ya. Waktunya 5 menit lagi. Tadi saya sudah diingatkan oleh timekeeper, waktu 5 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi. Waktunya 3 jam ya. Nanti kita tempel di sini dulu ya, supaya nanti kita tempel di ruangan ini dulu untuk 1 minggu ke depan supaya teman-teman bisa lihat gitu bagaimana bentuk membuat keyakinan kelas. Waktunya tinggal 1,5 menit lagi.
belajar dengan belajar. Sudah Bapak Ibu? Ya, nanti kita tempel Bapak Ibu ya. Karena ada lakban enggak? Nanti kalau enggak kita lakban nanti. Ya, nanti bantu kita tempel dulu di geser dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita tempel sama-sama supaya dia bagus. Kan pengennya kedepannya kita coba untuk bergeser sedikit-sedikit, membuat sekolah ini lebih membahagiakan murid. Kita lanjut materi sedikit Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab ya, misalnya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai universalnya atau keyakinannya? Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu. Yang dihargai siapa? Diri sendiri. Diri sendiri ini yang pertama kali harus kita hargai. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, menghargai diri sendiri. Bergantian atau menunggu giliran itu menghargai orang lain. Itu seterusnya, ini bentuknya. Selamatkan dan segala macamnya. Skip ya Bapak Ibu ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita skip aja. Sedikit Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk anak kita. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu kesenangan. Yang ketiga kebebasan, yang keempat itu kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi nanti ada beberapa kasus nanti yang bisa kita pakai. Nah, kita masuk dari terakhir Bapak Ibu. Halo, hai. Ya, nanti kita tempel Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang ini Bapak Ibu, penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini posisi kontrol yang sering kita lakukan walaupun kita tidak sadari. Posisi kontrol ini posisi kontrol yang gagal. Kita membuat identitas gagal pada murid. Ya. Nah, misalnya sebagai penghukum ini apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini yang sering saya lakukan dulunya. Ya, membuat rasa bersalah ini contohnya ini. Intinya membuat rasa bersalah ini gini. Kamu tidak kasihan ini sama orang tua kamu. Orang tua kamu udah capek-capek nih menyalahkan kamu. Kita membangun posisi bersalah kepada anak. Tidak boleh ternyata. Terus posisi kontrol yang baik itu walaupun tidak sebenarnya baik adalah membuat sebagai teman. Ya, ayolah tolonglah ibu untuk melakukannya. Nanti kalian biar dulu terus sekolah. Nah, itu teman itu. Kalau sebagai pemantau, menghukum lah ibu pantau barangkali tidakmu berubah dong. Nah, itu posisi terbaik itu adalah manajer. Ya, manajer ini kita jelasin satu-satu ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini dan ya, terus menguatkan pribadi, terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan lain sebagainya. Nanti kita bagi slide-nya Bapak Ibu. Misalnya contohnya nih, saya kecewa sekali terhadap kamu. Ah, ini posisinya membuat rasa bersalah. Ya, yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Ini biasanya ini di posisi penghukum. Ayolah lakukan dengan ibu
lakukan dari ibu atau bapak. Ini biasanya posisinya teman. Ada kata-kata ajakan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini biasanya manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang baru manajer. Ya Pak ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini membuat rasa bersalah. Oke Bapak Ibu, karena timekeepernya udah menunjukkan seperti itu, Bapak Ibu ya, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada? Tidak? Ada pertanyaan kira-kira? Pas? Kita lanjut sedikit lagi, segitiga restitusi. Nah, nanti akan kirimkan video contoh segitiga restitusi yang pernah kami jalani bersama Pak Ardi. Bagaimana membuat sebuah restitusi. Restitusi itu pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu kita validasi kebutuhannya. Yang ketiga itu kita menanyakan keyakinannya. Ya, restitusi ini misalnya seperti ini. Anak datang dalam keadaan bersalah. Ya, Bapak tahu bahwa kamu melakukan sebuah kesalahan. Jadi kata-katanya itu berbuat salah itu manusiawi. Bukan kita izinkan ya, tapi manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa melakukan kesalahan. Untungnya kamu tidak melakukannya lebih. Ini kuncinya. Untungnya kamu tidak melakukannya lebih. Itu restitusi yang pertama. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Bu, kamu bisa saja melakukan lebih buruk daripada ini. Nah, ini validasinya. Terus setelah ada dialog, baru kita tanyakan keinginan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar, atau keyakinan kelas apa yang kamu tidak laksanakan. Nah, ini bentuk dari segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, mungkin situ saja materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Materinya buru-buru. Nanti kita elaborasi lagi di lain kesempatan, karena di sini materi kita pada hari ini ada beberapa materi lain yang akan diberikan oleh Pak Rio. Sekian dari saya.